The text, please, chapter 3. So we continued with chapter 3. So your Abhidhamma book, page 141. So it's about the miscellaneous section, Pakinaka. So here we try to describe about interrelation between mentality and materiality. So we begin with Vedana Sangaha. Sangaha means summary. So here Chaita and Cetasika will be compiled briefly and based on feeling. So the feeling, the Buddha described two ways. So one is classification according to sense objects. So only three types of Vedana here. So he say, when we are in contact with pleasant, desirable sense objects, we get Sukha Vedana, pleasant feeling. And when we are in contact with unpleasant and undesirable sense objects, at that time we get Dukkha Vedana, painful feeling. So when we are in contact with the just ordinary sense objects, then at that time we have Upekha Vedana, neutral feeling. Sekarang masuk ke bab 3. Jadi mengenai keberaneka-ragaman daripada persekutuan. Jadi Pakinaka, ya. Jadi di sini kita membahas, kita telah melihat bahwa antara cita dan cetasika ini terdiri dari satu cita, 52 cetasika, 53 realitas tertinggi yang berbeda, dan juga melihat bagaimana karakteristiknya. Jadi pada kelompok di sana sudah kita bagi atas akar dan segalanya, dan di sini kita melihat yang lebih rumitnya, yaitu saling hubungannya antara mentalitas ini yang kita sebut mentalitas 53 mentalitas ini dengan materi. Sekarang kita hubungan dengan materi. Vedana Sanggaha. Sanggaha berarti rangkuman. Di sini cita dan cetasika akan disusun secara singkat berdasarkan perasaan dulu. Kita lihat berdasarkan perasaan ini. And second classification, so when the Buddha described about 32 types of controlling faculty, he includes 5 types of Vedana. Somanasa Vedana, pleasant mental feeling. Domanasa Vedana, painful mental feeling. Sukha Vedana is pleasant bodily feeling. And Dukkha Vedana, painful bodily feeling. And Upekha Vedana, neutral feeling. So if you compare these two, when we say here Sukha Vedana, so it consists of both Somanasa Vedana, pleasant mental feeling, and Sukha Vedana, pleasant bodily feeling. And again, when we say Dukkha Vedana, you should take it to include both Domanasa, painful mental feeling, and Dukkha, painful bodily feeling. Ya, oke. Coba turunkan dikit aja. Jadi saya sengaja membandingkan atas bawah A dan B, perbedaan di mana. Turunkan dikit aja. Ya. Jadi di nggak bisa. Pengelompokan pertama, ya. Kita melihat di sini ada di atas ada Sukha Vedana di sini, ya. Di sini kan juga ada Sukha Vedana. Apa bedanya? Kalau di atas Sukha Vedana perasaan menyenangkan yang dialami ketika kita berhubungan dengan objek yang baik atau tidak baik, kan? Tapi di sini dengan objek yang baik. Jadi di sini tidak dibedakan antara perasaan senang itu secara batin atau secara mental. Dia hanya perasaan senang saja. Nah, sedangkan di kelompok B-nya ini kita melihat perasaan senangnya itu bisa secara mentalnya dengan somanasa, secara jasmaninya suka. Jadi dua ini sebenarnya masuk ke dalam perasaan suka pertama. Ya, di sini tidak dibedakan. Nah, juga yang di sini dukkha vedananya perasaan menyakitkan yang dialami apabila kita tidak bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan. Nah, jadi di sini tidak dikatakan antara jasmani ataupun mental. Sedangkan di sini sudah dibagi.
Domanasa Vedana, perasaan menyakitkan secara mental, Dukkha Vedana, perasaan menyakitkan secara jasmani. Di sini dibedakan dari 1 sampai 4. Yang kelima sama-sama, yaitu perasaan netral yang dialami ketika berhadapan dengan objek yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Jadi dia berada di tengah. Di sini juga perasaan berada di tengah di sini. In our Citta chart, no, we also mention the Cittas according to 5 types of Cetana, Vedana. So from the Citta chart, no, you can classify the Cittas according to these 5, no, the feelings. So for the painful mental feeling associates with only this one Citta. No, so what Citta is that? So no, when you say the full name, you have to read from here. Akusala Vipaka, Dukkha, no, Dukkha Sahagatam, Kaya Vijnana Citta. And there's only one consciousness that associates with Sukha Vedana. No, Sukha Vedana, pleasant bodily feeling. And what is the Citta? Ahetuka, Kusala Vipaka, Sukha Sagatam, Kaya Vijnana Citta. And there are only two Citta that associate with Domanassa Vedana. Not Domanassa Vedana, they are the 2 dosa mula Cittas. Okay. Jadi kalau yang kita pakai di tabel Citta, kita mengambil pembagian berdasarkan kelompok yang kedua tersebut. Jadi di sini semua perasaan itu di simbol-simbolnya berdasarkan yang di sini. Jadi misalnya kita contoh lihat, kita melihat perasaan yang timbul secara jasmani di sini, ya. Di sini bisa suka dan duka. Jadi kalau kita lihat perasaan menyakitkan yang di sini ada dukanya yang di sini. Jadi di sini itu kesadaran apa? Kita melihat dari sini adalah yang akusala vipaka. Jadi kita kesadarannya adalah akusala vipaka dukkha sahagatam kaya vinyanam, ya. Jadi perasaan menyakitkan, kesadaran tidak bajik, kesadaran hasil yang tidak bajik yang menyakitkan, menimbulkan disertai oleh perasaan menyakitkan secara jasmani. Nah, kemudian ini yang menyenangkan kita lihat di sini, ahetuka kusala vipaka suka sahagatam kaya vinyanam citta. Berarti kesadaran hasil bajik tidak berakar yang disertai oleh perasaan menyenangkan secara jasmani, ya. Di sini kan nampak pembagiannya. So for the Somanassa Vedana and Upekha Vedana, no, we already counted the Cittas in chapter 1. Can you show that the end of chapter 1, just beginning of chapter 2? Naikkan sedikit aja, naikkan sedikit. Akhir dari bab 1 ada tabelnya. Oh ya, ini di bab 3 ya, di bab 2-nya, akhir dari bab 1 mau masuk di bab 2. So at the end of chapter 1, we give you a table, no, describing the Cittas according to feeling. Halaman 62 lebih kurang tuh halamannya. Enggak, untuk bahasa Inggris, bahasa dia kan teks bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Well, you can also look at your book at the end of chapter 1. Ya, itu. No, that is on page 84. No, we give classification. Yes, that is the one. So here actually we already classify Cittas according to feeling. So we say there is only one, no, Sukha Citta and one Dukkha Citta and 2 dosa mula Citta. Now for Somanassa Citta, no, Somanassa feeling associated with 62 Cittas. So when we read that, no, we say
So from Kama Chaita, there are 18 Somanasa. So we say, no, the 18 Kama Somanasa Chaita, 12 Mahekata Somanasa Chaita, and the 32 Lokuttara Somanasa Chaita. So altogether 62 Chaita associated with Somanasa Vedana. Jadi pengelompokan daripada kesadaran berdasarkan perasaannya, di tabel ini kita melihat jelas bahwa dari semua kesadarannya yang ada, kita hanya melihat satu suka dan satu duka di sini. Dan juga domanasanya itu menyakitkan cuma 2. Sisanya dibagi atas somanasa dan UPK, di mana yang somanasa ada 62 somanasa cita yang terdiri dari 30 lokia somanasa cita dan 32 lokuttara somanasa cita, jadi 62. Demikian juga yang UPK 55 kesadaran UPK secara menyeluruh yang terdiri dari 47 lokia UPK cita dan 8 lokuttara UPK cita, jadi total 55. So for this, the 55 Chaita, we also read again, Upekha Vedana, associate with 32 Kama Upekha Chaita, Upekha Sakata Chaita. And for the 15 Mahekata Upekha Chaita and 8 Lokuttara Upekha Chaitas. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita lihat yang lokia di sini 81, dia terdiri dari 30 lokia somanasa cita dan 47 lokia UPK cita yang terdiri dari 32 kamaci UPK cita dan 15 mahagata, jadi tetap 47. Kalau keseluruhannya hanya menjumlahkan ke bawah dapat 55. So when you know, not this the say, not the akusala vipaka, dukkha sagatam kaya vinyana chaita, associated with dukkha vedana, painful bodily feeling. Then the 7 Chaitasikas, there is Sabba Chaita Chaitasika that associate with this Chaita, also associate with the Dukkha Vedana. And the same thing, the 7 Sabba Chaita Sarana Chaitasika that associate with this Sukha Sagatam, the Kaya Vinyanam Chaita, will also associate with the Sukha Vedana. And the Chaitasikas that associate with Dosa Mula Chaita, they also associate with this, those Chaitasika, they also associate with this Dosa Vedana. So you can do like that. Jadi kalau kita melihat di yang berdasarkan Vedananya di sini yang secara jasmani, kita melihat di sini ada duka Vedana yang kawinnya sama suka. Nah, kalau kita melihat yang 2 Vedana tersebut, ya, di mana kesadaran-kesadaran tersebut baik yang menyenangkan secara menyakitkan secara jasmani ataupun menyenangkan secara jasmani. Kalau kita lihat persekutuannya dengan cetasikanya, kita melihat ke-13 Anyasamana Cetasika, di sana kan terbagi 2, 7 Sabacita Sadarana Cetasika sama Pakinaka. Jadi kalau yang 7 Sabacita Sadarana Cetasika, dia pasti juga bersekutu dengan kedua kesadaran yang duka dan suka di sini. Nah, demikian juga kalau kita melihat yang di Domanasa, ini kan perasaan menyakitkan juga, tapi ini kan secara batin. Nah, kalau perasaan menyakitkan secara batin, kita bersekutu dengan dari semua cetasikanya di sini, kita melihat mereka juga hanya bersekutu dengan ke-7 Sabacita Sadarana cetasikanya secara lengkap. Ya, jadi ini persekutuannya di dalam tabel pertama, ya, harusnya nampak tabel 2 nampak dengan lebih detail di sana. So now we go to the next topic, page 143 in your book. We call Ehetu Sangha. So Chaita and Chaitasika will be combined briefly according to roots this time. So there are only 6 roots. There are 3 immoral roots, which are we call Akusala Hetu, Lobha, Dosa, Moha. And moral roots are, we call them Kusala Hetu,
They are alobha, adosa, amoha. And we also have indeterminate roots, abhyagata, hetu. So these alobha, adosa, amoha, we know they associate with all the sobhana chaita. So these are sobhana, only this 30. And all the rest are sobhana chaita, including both vipaka and kriya chaita. So when that alobha, adosa, amoha, they associate in the vipaka chaita and kriya chaita, they are known as abhyagata, the hetu, because they have no karma properties. Nah, kita lihat di sini hetu sanggaha. Jadi ketika kita melihat di sini, yaitu di sini cita dan cetasika akan disusun berdasarkan akarnya. Jadi kita mengenal ada 6 akar atau hetu di sini, yaitu yang pertama adalah akar yang tidak bermoral, akar yang tidak bajik, yaitu akusala hetu, ada 3, yaitu terdiri dari loba, dosa, dan moha. Kemudian adalah akar yang bajik, yaitu akar yang bermoral, yaitu kusala hetu, aloba, adosa, amoha. Nah, kita ketahui aloba, adosa, dan amoha tersebut kalau dia bersekutu dengan yang kusala di sini, ya, dia bersekutu dengan yang kusala, dia disebutkan dengan akar kusala. Namun ketika dia bersekutu dengan wipaka cita, ya, di sini kusala kan di sini sampai di sini, ya, dia bersekutu dengan yang kusala. Sampai di sini kusala yang wipaka ataupun bersekutu dengan yang kiriya, pada saat itu dia memang bersekutu dengan mereka, tetapi mereka tidak mempunyai efek kama. Ketika wipaka dia kan sudah merupakan hasil, tidak ada efek kama akan datang lagi. Jadi dia menjadi avyagata. Avyagata artinya tidak menentukan akar yang tidak menentukan untuk menentukan kehidupan akan datang. Jadi dia masukkan menjadi avyagata hetu di sini. So we go to chart number 4.1. So you can also look in your chart. So here we give you the chart for the hetu sangha. So these are the 89 chaitas in the brief method, consisting of the 12 akusala chaita, 18 ahetuka chaita, 24 kama sobhana chaita. These are 54 Kama Vajra Chaita. And then we have 27 Mahakata Jhana Chaitas and 8 Lokuttara Chaitas in the brief method. So, now these are the name of the Hetu. Ahetuka means rootless. So, which Chaitas are rootless? You already know these 18 Ahetuka Chaitas are rootless consciousness. And what are these 18 Ahetuka Chaita? You can see from the Chaita chart. So they are the 7 akusala vipaka chaita and the 8 ahetuka kusala vipaka chaita. So, and then 3 ahetuka kriya chaita. So 18. Sekarang kita lihat di chart 41 di sini, ya, 41. Jadi hetu sanggaha di sini berangkuman daripada berdasarkan akarnya. Jadi yang di atas ini dia adalah menjelaskan tentang semua kesadaran dalam metode singkat. Sedangkan di sini adalah nama-nama dari akarnya. Kita lihat di kesadarannya kita menjumpai ada 12 akusala cita yang terdiri dari 8 loba, 2 dosa, dan 2 moha untuk akusala. Kemudian yang ahetuka cita kita melihat ada 18. Di sini 18 ahetuka cita. Kemudian ada kama sobhana 24 terdiri dari 12 yang nyana sampayutam, 12 nyana wipayutam. Kemudian yang mahagata kan kita ketahui dia adalah jana cita, yaitu mahagata 27 ditambah juga dengan lokutaranya itu 8. Jadi kesemuanya cita-cita dalam metode singkat masuk. Kemudian di sini yang akarnya kita melihat yang pertama ahetuka. Ahetuka itu berarti tidak berakar. Kesadaran-kesadaran apa yang saja yang tidak berakar. Kita mengetahui hanya 18 ahetuka cita yang tidak berakar. Jadi di sini ada ahetuka cita 18, ini semua tidak mempunyai akar, baik akar bajik ataupun tidak bajik. After that we get eka hetuka. Eka means one. The chaita that has only one root.
No, they are only the two moha mula chaitas. They have only moha as the root. Okay. Yang kedua eka hetu, eka satu, berakar satu. Apakah yang berakar satu? Hanya moha. Jadi akarnya hanya akar moha. Berarti di sini ada dua kesadaran yang akar moha. Jadi di sini jumlah citanya ada dua. Dwi hetu, no, dwi hetu means two rooted. So, no, the 8 lopa mula chaitas and 2 dosa mula chaitas and the 12, no, the kama sobana, jnana vibhuta chaitas. No, they have, no, the 2 roots each. So altogether, no, you have 8 plus 2, 10, and then 22, no, here, so you get 22 chaita. Now in the case of lopa mula chaita, you know lopa is, no, is the root. But we say, no, the moha chatukkha associate with all the 12 immoral consciousness. So moha also associate with 8 lopa mula and 2 dosa mula. So the lopa mula chaita will have lopa moha as the roots. And the 2 dosa mula chaita will have dosa moha as the roots. And this, no, the kama sobana, jnana vibhuta chaita, don't associate with wisdom. So they will have only 2 roots, that is alopa, adosa. No, alopa, adosa are included among 19 sobana sadharana cetasika. So we say, no, that 19 sobana sadhana cetasikas associate with all these sobana chaita. So, no, from here downwards, all these things, no, they associate alopa, adosa. So the maha, no, kusala, jnana, vibhuta, chaita. So 4 of them here. In Mahavipaka, we also get, no, the jnana, vibhuta, 4 here, so altogether 12. So in them, no, alopa, adosa associate. So these are altogether 22 chaita associated with 2 roots. Sekarang berakar 2, dwi hetu, ya. Kalau dwi hetu tersebut yang 2 akar itu bisa 2 akar yang bajik atau 2 akar yang tidak bajik, ya kan? Nah, kita mulai dengan 2 akar yang tidak bajik. Yang tidak bajik berarti yang ada di akusala, ya. Nah, jadi kita ketahui 2 akar yang tidak bajik itu bisa apa saja. Ketika dia berakar loba, dia pasti juga berakar moha. Karena loba tidak pernah datang sendiri, dia selalu datang berdua, loba moha. Atau kalau dia datang dengan akar dosa, dia juga datang berdua, dosa moha. Jadi kalau orang yang dengan akar loba berarti loba moha, berakar dosa, dosa moha. Ini 2 termasuk kesadaran-kesadaran berakar 2 yang tidak bajik. Namun kalau kita lihat untuk yang bajik kita melihat yang berakar 2 apabila dia tidak disertai oleh kebijaksanaan, yang ada hanya aloba dan adosa. Pada saat itu dia berakar 2 bajik, aloba dan adosa, jadi 12 jnana vipayutam cita daripada kama sobana. Nah, jadi kalau dia di sini kita total di sini kan ada 10, di sini ada 12. Ya, 8 yang loba, 2 dosa 10 tambah 12, jadi total 22. Dari ke-22 cita tersebut kita mengetahui mereka di sini kalau yang ini kita lihat 22 yang bajiknya, 12 yang bajiknya, dia yang indah, dia pasti bersekutu dengan kesemua jenis cita-cita cetasika yang sobana. Dari cetasika yang sobana mana aja yang pasti bersekutu dengan mereka? Yang pasti 19 sobana sadarana cetasika. Ya, 19 cetasika indah yang pasti bersekutu. Di sini masuk dia bersekutu dengan ke-12 jnana vipayutam citanya, ya. Jadi persekutuan itu nampak kan. Now ti hetuka, ti means 3. Not the chaitas with 3 roots. So they are not the 12 kama sobana jnana samyutta chaitas. And not we say here, no, so again this 24 kama sobana chaita. So here, no, they are divided into these 3 groups. In Mahakusala you have 4 jnana samyutta,
And the same thing in Mahavipaka and Mahakriya, you get 4 jnana samyutta. So altogether 12 jnana samyutta chaita. So when you say jnana samyutta, you know, no, the panya, no, the wisdom associate, and wisdom is also called amoha. So amoha root is also present. So alobha, adosa already present in all these chaita, I say. Now when you get also amoha, you get 3 roots. See, all these 27 jhana, no, Magadha chaita, they are jhana chaitas, they are superior than this Mahakusala, they all contain wisdom. And Lokuttara chaita, they contain wisdom. So we take here again 27, no, the Magadha chaita and 8 Lokuttara chaita. Altogether you get 47 chaita. They associate with alobha, adosa, amoha. Sekarang yang tihetuka, ya. Tihetuka berarti berakar 3. Yang bisa berakar 3 hanya di yang bajik, ya. Aloba, adosa, amoha bisa muncul bersama-sama, ya. Jadi di sini 12 jnana, ya, jnana sampayutta kamasobana cita. Jadi yang ke-12 jnana tersebut, kesadaran jnana sampayutta tersebut, dia di sini dikatakan dia berakar 3 karena dia adanya jnana. Namun untuk yang tingkat lebih tinggi, ketika kita mencapai ke tingkat mahagata atau jana cita, orang yang bisa mencapai ke mahagata, ya, ataupun ke dalam jana maga dan pala adalah orang yang sudah mempunyai kebijaksanaan lebih tinggi, panyanya berarti lebih tinggi. Jadi otomatis di 27 mahagata cita semua jana muncul. Ya, kalau 8 daripada Lokuttara cita, dia kan sudah jauh lebih tinggi lagi, berarti jnana pasti muncul. Panya di sini ada. Jadi kalau kita melihat di sini 12 yang jnana sampayutta ditambah dengan 27 yang mahagata kan 45 ditambah 8. Tunggu, sorry. 12 tambah 27 49, 39 tambah 8 47. Jadi ke 47 kesadaran tersebut dia adalah kesadaran dengan akar aloba, adosa dan amoha. Jadi kalau kita, karena dia adalah kesadaran indah, maka semua daripada faktor-faktor mental yang indah biasanya bersekutu dengan dia. Yang jelas ke-19 yang sabacita sadarana sudah pasti bersekutu. Kemudian di sini karena ada panya diperhitungkan panyanya sudah dapat 20. Jadi mengenai yang kedua di tengah itu hanya pertimbangan apabila kemunculannya ada. Namun yang wirati 3 pasti masuk karena dia masuk untuk yang kalau dia masuk ke dalam Lokuttara diperhitungkan lebih dalam. So the chaitas, with more roots are more stable, and the chaita without roots, they are very weak. Not just like the trees. If you have the more, the roots, then the main roots, they are very stable, and without roots, they will fall very easily. And very soon we are going to classify living beings according to roots also. And in the next topic, we will describe the rebirth consciousness. So we human beings are born with 8 Mahavipaka chaita. So if you are born with the Mahavipaka jnana samyutta chaita, you have 3 roots. So we call you 3-rooted person. 3-rooted person. So if you are born with Mahavipaka jnana vibhuta chaita, you have only 2 roots, alobha, adosa, no wisdom. So we call you 2-rooted person. So 2-rooted person without wisdom, so he is less intelligent. The tihetuka also has the wisdom, he is more intelligent. And in meditation, only if you are 3-rooted person, you can attain jhana, megha and phala. Now if you are 2-rooted, however much you try in this life, you don't get jhana, megha and phala. So what are you, 2-rooted or 3-rooted? Oke. Sekarang, kalau kesadaran dengan akar bajik, dia akan lebih stabil, ya, lebih mantap. Kalau kesadaran yang tidak bajik atau tidak bermoral, dia lebih rapuh,
Ya, seperti pohon, kalau dia mempunyai akar-akar yang baik dan mantap, dia pasti akan lebih bertahan, digoyang pun tidak akan goyah. Namun apabila pohon yang mempunyai akar-akar yang tidak baik, ya akar-akarnya juga tidak stabil, dia jauh lebih lemah dan dia gampang untuk tumbang, ya kan? Nah, jadi juga di sini kita akan melihat pembagian daripada makhluk hidup berdasarkan akarnya. Nah, karena yang bisa terlahir menjadi seorang manusia itu pasti kamanya kama yang bajik, maha kusala kama. Nah, jadi kalau hasilnya adalah mahawipaka cita, ya mahawipaka cita itu ada di sini yang nyana sampayutam atau nyana wipayutam. Nah, kalau kita terlahir dari kesadarannya nyana sampayutam, berarti mahawipakanya citanya juga nyana sampayutam. Nah, berarti di sini ada aloba, adosa dan amoha. Berarti dikatakan orang tersebut adalah berakar 3. Nah, namun apabila ada orang yang terlahir dengan kondisi dia mempunyai aloba dan adosa saja, ya dia tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai pengetahuan, di sini dikatakan dia berakar 2, tihetuka pugala dan dwi hetuka pugala. Ya, nah, jadi tadi ditanya, Anda termasuk kelompok orang-orang berakar 3 apa berakar 2? Ya kan? Nah, juga dikatakan biasanya kalau orang-orang yang terlahir berakar 2, biasanya dia punya panya kan kurang, kebijaksanaan kurang, intelijennya juga tidak terlalu tinggi. Nah, namun bagi orang yang berakar 3, dia mempunyai panya, dia mempunyai kebijaksanaan. Begitu dia terlahir sebagai manusia, dia juga mempunyai tingkat intelijen yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini kita melihat apa perbedaannya lagi di luar tingkat intelijen. Juga apabila seseorang itu yang berakar 3 hanya manusia berakar 3 saja, apabila mereka bermeditasi, mereka mampu untuk meraih jana, maga dan pala. Kalau berakar 2 tidak akan mampu, bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah meraih jana, maga dan pala. Ya, jadi Anda masuk ke kelompok mana? Hitung-hitung sendiri. So the next topic. So the next topic is quite important. No, you have to know them very well. So according to roots, we finish this. So we go to the next topic. The next topic is we call the Kicca Sangha. Kicca means the functions performed by the Citta. So we say the Cittas and Citasikas will be compiled briefly according to their functions, the job they do. And then there are 14 kinds of function performed by all the Citta, by the various Citta. And it is remarkable to note that every Citta performs at least one type of function. So like in the human being, some people, they don't walk anything, they don't walk at all. Not just like when I got to Australia. So there are many persons who didn't walk. If you don't have walk, so the government support you with the dole money. So they are just they happy with the dole money. So there are we say the loafers, the loafers who do not walk at all. But in the Citta, every Citta, they walk. Ya, sekarang kita melihat Kicca Sanggaha. Ya, jadi di sini adalah pembagian daripada Citta dan Cetasika berdasarkan kicanya. Kicca itu tugasnya, fungsinya, berdasarkan fungsi. Jadi Citta dan Cetasika disusun berdasarkan tugas mereka. Jadi di sini dikatakan ada 14 jenis daripada fungsi yang harus dijalankan oleh berbagai citta. Jadi yang harus diperhatikan di sini yang sangat menunjukkan bahwa setiap citta menjalankan paling sedikitnya satu jenis tugas, itu paling sedikit. Jadi ini fungsi daripada citta. Jadi dikatakan citta juga harus bekerja. Tidak seperti hanya ketika Dr. Moon pergi ke Australia, banyak orang-orang Australia memang yang tidak bekerja karena mereka tercenderung hanya menerima uang dari pemerintah membiayai hidup mereka sehari-hari. Ya, nah, jadi mereka menjadi malas bekerja. Ya. So the first function
is called Patisanti Kecha. No, Patisanti is rebirth. So it is rebirth function, and it links not the past life with the present life. So no, we are conceived in the mother's womb, or we are born in this life. With this, the Patisanti, that the rebirth consciousness actually. Tugas pertama, Patisanti Kecha, fungsi kelahiran kembali. Jadi dia menghubungkan antara kehidupan yang dari lampau ke kehidupan saat ini. Ini dikatakan ketika mulai terjadinya konsepsi di dalam rahim, pada saat itu fungsi citanya itu sudah berfungsi sebagai Patisanti Kecha atau berfungsi untuk kelahiran kembali. Number 2, Bhavanga Kecha is life continuum function to continue the formation of life stream incessantly till death. So after we are born, not to remain alive, this Bhavanga function must be performed. So only then we can remain alive, and we call this life continuum function. Okay. Yang kedua, Bhavanga Kecha. Jadi Bhavanga Kecha tersebut adalah menjalankan fungsi kelangsungan kehidupan, ya. Jadi untuk melanjutkan formasi-formasi daripada arus mental yang muncul dan tenggelam secara terus-menerus hingga menjelang kematian kita. Number 3 is Avajana Kecha, apprehending function, to confront the sense object, that appears in the sense door, and to direct the consciousness stream to the object. And we already learned that when we have done the 5 sense door here, if the sense object appears there, so we say Pancha Dwara Vachana, the 5 door directing consciousness must apprehend that sense object. That means it performs this apprehending function. Now, unless it take notice of that sense object, we don't know the sense object. That is the apprehending Avajana Kecha. Yang ketiga, fungsi awajana, ya. Mereka mengarahkan, fungsi mengarahkan untuk menghadapkan objek indera dengan langsung dengan kesadaran indera, dari arus daripada kesadaran indera kepada objek. Jadi gini, kita sudah mengetahui bahwa kita mempunyai 5 pintu, ya, 5 pintu indera, pancadwara, 5 pintu. Jadi ketika sebuah objek muncul di depan daripada pintu indera tersebut, baik pintu mata, telinga, atau ketika objeknya muncul, maka pancadwara tersebut dia mengarahkan pintunya itu ke objeknya, diarahkan. Namun pada saat itu dia hanya berfungsi mengarahkan, dia masih belum tahu bagaimana objek itu. Hanya dia tahu kesadaran ada objek diarahkan, itu aja fungsinya mengarahkan. Dasana Kecha, seeing function to see the sense object. So again, when the sense object appear in the eye door, eye consciousness must perform this seeing function to see the object. Sekarang kita melihat Dasana Kecha, fungsi melihat objek. Jadi tadi begitu diarahkan, ya, begitu diarahkan, sekarang kesadaran berikutnya berfungsi untuk menyadarinya. Jadi karena objek itu adalah objek penglihatan, maka setelah pintu indera diarahkan, maka sekarang fungsi menyadarinya, kesadaran mata muncul. Jadi di sini adalah fungsi melihat. Fungsi melihatnya di sini udah ada. So similarly, Savana Kecha, hearing function must be performed to hear the sound. Kayana Kecha, smelling function must be performed to smell the object. Sayana Kecha, the tasting function must be performed to know the taste of the object. Pusana Kecha, the touching function must be performed to know the touch. Jadi sama. Tadi kita mengambil contoh objek penglihatan. Sekarang sama. Untuk mengastal diarahkan disadari. Jadi di sini adalah fungsi sawana kecha. Jadi sawana kita adalah fungsi untuk mendengarkan suara. Kemudian
Gayana kica, fungsi untuk merasakan bau daripada objek. Sayana kica, fungsi untuk merasakan rasanya daripada objek di lidah. Pusana kica, fungsi merasakan sentuhan daripada objek. Sampadichana kica is receiving function. No? So we say, no, like the two Sampadichana citta. No, here we call them receiving consciousness. No, they have to receive the sense object. So, and then to pass the sense object to the next, we say Santirana citta. So Santirana citta, no, there are three of them here. They perform this function. No, we call Santirana citta, investigating function, to investigate whether the object is good or bad. Sekarang tadi kita udah melihat ke fungsi melihat, mendengar, mencium, merasa dan sentuhan. Jadi setelah itu, ya kesadaran tersebut hanya menyadari keberadaan, menyadari keberadaan objek. Mereka belum tahu bagaimana objek itu selanjutnya, ya masih menyadari. Ketika itu dia begitu kesadaran tersebut padam, dia diteruskan ke kesadaran berikutnya, yaitu Sampadichana kica. Jadi kesadaran ini berfungsi untuk fungsi menerima. Dia hanya menerima objek di sini. Jadi menerima objek tersebut di kesadaran dia. Ketika dia udah terima, dia akan muncul, dia akan harus padam kembali. Begitu padam, dia sampaikan lagi ke kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran cita yang menyadari akan menjalankan fungsi Santirana kica. Santirana kica yaitu fungsi menyelidiki. Sekarang objek yang diterima itu diselidiki, apakah objek tersebut baik atau tidak. Ini sampai ke fungsi menyelidiki. After Santirana investigates the object, then this Vuttapana kica, determining function, must be performed. And it is actually performed by this Manodwara Vachana citta. We say, Manodwara Vachana citta determines whether the sense object is good or bad. That according to that determination, the Jamana kica, a perceiving function that enjoys the taste of the sense object, must be performed. Sekarang tadi setelah diselidiki, setelah diterima oleh kedua kesadaran yang Sampadichana, kemudian diselidiki oleh kesadaran Santirana. Sekarang dia setelah diselidiki baik atau tidak, diberikan kepada kesadaran berikutnya yang berfungsi sebagai Wottapana kica. Wottapana dia menentukan. Tadi diselidiki apakah baik atau tidak, di sini dia baru menentukan. Dia menyelidiki dan memastikan apakah objek itu benar-benar bagus atau tidak. Dia sudah memutuskan. Fungsi memutuskan tersebut, kesadaran ini apa yang bekerja untuk ini? Ini tugasnya adalah oleh Manodwara cita. Manodwara cita tersebut dia memutuskan apakah objek ini baik atau tidak. Kemudian dilanjutkan lagi, setelah diputuskan baik atau tidak, kesadaran berikutnya berfungsi sebagai Jawana kica, yaitu fungsi menikmati objek tersebut. Objek tersebut dinikmati, kalau baik dia nikmati baik, ya, dan tidak baik dinikmati secara tidak baik. And then the Javana kica, a perceiving function, must be performed to enjoy the taste of the sense object. And the Dhalamana kica is registering function that continue to enjoy the taste of the sense object. And finally, Chuti kica, that function, must be performed. That is when we die. Sekarang sudah dinikmati, ya. Kalau itu enak ya enak, kalau itu tidak enak ya tidak enak kan. Nah, sudah dinikmati, kesannya kan terkadang begitu indah, ya karena enak. Karena sudah kesannya itu begitu indah, kita simpan di dalam memori kita. Maka ada fungsi selanjutnya, kesadaran yang berfungsi sebagai fungsi mencatat sebenarnya, ya fungsi registrasi. Dia mencatat kesan-kesan tadi, atau juga sebenarnya dia boleh katakan juga fungsi menikmati lebih lanjut objek-objek tersebut, dinikmati lagi lebih jauh. Setelah sampai di sini, kemudian ada satu lagi fungsi selanjutnya, yaitu fungsi kematian. Jadi dia berfungsi sebagai kesadaran kematian. Begitu kesadaran yang berfungsi sebagai kesadaran kematian muncul, maka setelah itu kita mati, ya. So now, just show the
chat number 9 just for, no, just number 9. No, just to show you about the various functions, no, that have to be performed. So here, so we say, no, so when the sense object appears like in the eye door here, no, Chakku Dwara is the eye door. Then we say Pancha Dwara Vachana, no, must apprehend the sense object, performing apprehending function. And Chakku Vijnana, no, sees that object, so it performs the seeing function. And then Sampadichana Chaita, no, receives that object transmitted by Chakku Vijnana. And then Santirana investigates that object, no, whether it is good or bad. And then Vuttapana, no, the determining function, must be performed by Mano Dwara Vachana to determine whether it is good or bad. That we say according to that determination, no, 7 Javana Chaitas. So these Javana Chaitas are performed either by Kusala Dhamma, is Kusala Chaita and Cetasika, or Akusala Chaita and Cetasika, enjoying the taste of the sense object. So these are the Javana function. And then we say the Dalamana function, now must be performed by this, the Dalamana Chaita, that continue to enjoy the taste of the sense objects. So these are the function being formed by various Chaita. Only then, no, seeing and enjoying that object is completed. So that is, we are doing that, enjoying the taste of the sense object, eating good food, no, sub by the Sri Buddha, and then also listening to the Dhamma. So these are, we are doing this function. Jadi fungsi-fungsi tadi kan kita hanya mempelajari secara penjelasan-penjelasan teori. Jadi sekarang kita mencoba dalam bentuk pengaplikasiannya. Di sini kita lihat ketika sebuah objek muncul di depan pintu indera, ya, ketika ada objek muncul, pada saat itu Panca Dwara Vajana berfungsi mengarahkan pintu tersebut ke objek. Nah, jadi ini mulai dari Panca Dwara. Dan yang sini kita abaikan dulu, nanti baru dijelaskan lebih lanjut di bab 4. Nah, di Panca Dwara Vajana. Nah, katakanlah itu adalah objek penglihatan, ya, muncul. Katakanlah sebuah laser pointer muncul di depan mata. Kita mengarahkan pintu mata melihat ke laser pointer tersebut. Nah, di sini diarahkan. Setelah diarahkan, dia hanya berfungsi mengarahkan. Kemudian satu kesadaran dia lewati, dia padam. Ketika dia padam, kesan yang tadi diarahkan tersebut disampaikan ke kesadaran berikutnya. Maka karena ini adalah penglihatan, maka kesadaran mata muncul, ya. Muncul kesadaran mata terhadap objek. Nah, kesadaran mata muncul, tapi kesadaran mata ini hanya menyadari adanya berada objek. Dia belum menentukan apa-apa, menyadari. Setelah dia menyadari, dia pasti padam kembali. Ketika dia padam, dia sampaikan ke kesadaran berikutnya, Sampatticana Citta. Ya, kesadaran penerima, dia hanya berfungsi menerima. Setelah dia menerima, dia padam lagi, dia estafetkan, dia pindahkan ke kesadaran berikutnya. Di sini kemudian Santirana Citta menerimanya. Ketika Santirana Citta menerima, dia menyelidiki apakah objek tersebut sebagai fungsi penyelidik, menyelidiki apakah objek itu baik atau tidak. Nah, setelah dia selidiki, dia juga akan padam kembali. Begitu dia padam, dia sampaikan ke kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran Wotapana. Kesadaran Wotapana inilah yang menentukan apakah objek itu baik atau tidak. Dia memutuskan. Tadi di sini hanya melidiki baik atau tidak. Di sini dia putuskan. Dia putuskan baik atau tidak. Wotapana ini tugasnya dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Mano Dwara Vajana Citta. Nah, di sini Mano Dwara Vajana Citta memutuskan, oke, objek tersebut baik, objek tersebut tidak baik. Jadi kalau objek tersebut baik, maka Jawana Citta yang muncul adalah Kusala Dhamma, ya. Jadi objek-objek yang bagus, kesadaran-kesadaran yang bagus. Tapi kalau objeknya tidak baik, yang menyadari adalah Akusala Dhamma. Jadi bedanya ini bagaimana? Ketika misalnya seorang lelaki melihat seorang wanita, misalnya di sini dia putuskan wanita ini cantik. Terakhir muncul keserakahan, ingin bersama dengan wanita tersebut, itu kan tidak bajik, ya. Maka tidak bajik, muncullah loba mula cita, Akusala Dhamma.
Ya, loba muncul pada saat itu. Namun ketika objek tersebut cantik, misalnya Anda mendengarkan dhamma pada abhidhamma pada saat ini kan objek yang baik, ya. Objek yang baik mendengarkan dhamma. Anda juga memutuskan ini adalah dhamma yang baik kok. Jadi setelah menentukan baik, maka di sini kusala dhamma muncul. Kesadaran-kesadaran yang di sini adalah kesadaran-kesadaran yang maha kusala cita, mendengarkan dhamma bagus, maka menjadi kusala dhamma. Setelah dinikmati secara 7 kali oleh jawana cita, nanti jawana cita dijelaskan apa-apa saja yang masuk, kemudian baru dicatat oleh 2 tadalambana cita. 2 tadalambana cita ini mencatat semua kesan-kesan yang kita dapat tadi. Maka ini kemudian padam lagi menjadi kesadaran kelangsungan hidup. In the Abhidhamma examination, there's one question that asks, what are the functions or the jobs that you must perform without fail in your life? What is the answer? Di Abhidhamma ada pertanyaan, apakah pekerjaan yang harus dikerjakan dan Anda harus membayarnya? Ya kan, kira-kira tadi kan. What are What? Not correct yet. Pekerjaan apa yang Anda harus kerjakan dan harus membayar, ya katanya. Tidak perlu dibayar. Oh ya. Apa? What's that? They said meditation, no need to pay. So you should not listen the question. What are the functions or the jobs that you must perform without fail? In life. Apakah like meditations, many people don't perform the meditation in life. Apakah fungsi dari pekerjaan yang harus dikerjakan tanpa membayar? So what they want, the answer is, there's 14 functions. These 14 functions we have just described. These functions must be performed in life. Like seeing function to see, to hear, they must be performed. But they are not performing by you, but they are performing by your chaita. Your chaitas and you are the same, but it really exists is only the chaita, not you. So the answer is these 14 functions. Ya, sini rupanya pertanyaannya tadi kita tangkapnya agak kurang jelas ya. Fungsi pekerjaan apa yang tetap harus kita kerjakan dan tidak perlu membayarnya? Fungsi apa? Dan 14 fungsi inilah selalu kita kerjakan setiap hari dan kita tidak membayarnya. Fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi ini semua tetap kita lakukan tanpa harus membayar, tanpa perlu membayar. Ya, 14 fungsi inilah sebenarnya ya pertanyaannya. So the next topic, so now after describing 14 functions here, we are describing the chaita that perform each function. So there are 19 chaitas which perform rebirth function. They are the 2 upekha santirana chaitas, 8 mahavipaka chaitas, and 9 mahagata vipaka chaitas. So these chaita are known as rebirth consciousness, Patisanthi chaita, why they perform rebirth function. Kita lihat nomor 1 ya. Tapi di sini coba jangan menghafal. Menghafal hilang ya. Kita jangan coba menghafal hilang. Kita coba perhatikan dan simak. Saya katakan nanti Anda tarik ya. Ada 19 cita yang melaksanakan fungsi kelahiran kembali. Ada 19 cita melaksanakan fungsi kelahiran. Mereka adalah, ingat 1, 2 upekha santirana cita. 2 upekha santirana cita yang berfungsi untuk kelahiran di alam penderitaan dan di alam manusia yang tingkat rendah, tidak berakar. Nah, itu dulu, nanti kita masuk lagi. 8 mahavipaka cita yang berfungsi untuk kelahiran seorang manusia biasa. Ya, manusia. Dan 9 mahagata wipaka cita yang berfungsi untuk kelahiran daripada Brahma berbentuk dan Brahma tidak berbentuk.
Jadi kita ingat ini dulu, nanti kita baru detail. Jadi dengan mengatakan ini kita tahu ini berfungsi apa. Jadi kita tidak menghafal, ya. So when we say this Chaita, no, you should be able to see in the Chaita chart. So you please show chart number 1, no, the Chaita chart. So chart number 1. Now when we say, no, rebirth function performed by the 19, no, the consciousnesses, so that means, no, all the rebirth consciousness of all living beings actually. So we say they are the 2 Upekha Santirana Chaita. No, you should see here the 2 Upekha Santirana Chaita, and then 8 Mahavipaka Chaitas. And then, no, we say 9 Mahagata Vipaka Chaita means 5 Rupa Vajra Vipaka Chaita and 4 Arupa Vajra Vipaka Chaitas. All Vipaka Chaita, no, the result of the karma. And then, no, if you are intelligent, you can also know. Now we say 2 Upekha Santirana Chaita. So this Akusala Vipaka, Upekha Santirana Chaita, no, so will give rebirth in the woeful abodes. So all woeful, no, beings, no, like the hell denizens, the woeful ghosts, animals, they are born with this consciousness. No, they are born only with this consciousness. And then the next one, Ahituka Kusala Vipaka. Kusala Vipaka, no, moral resultant. That the Kusala Vipaka is, so it is good, no, the result, good karma, Kusala karma. So it should be, no, the rebirth would take place in the, no, in the blissful realm. And actually, no, the among human beings, the retarded person, no, who are born blind, deaf, and deformed, they are born with this consciousness, no, and even outbound deities, no, who are very miserable, they are also born with this consciousness, no. And then this Mahavipaka Chaita, no, they produce rebirth also in blissful, no, the sensuous realm, as it is Kama Vajra Vipaka Chaita, only in the Kama, no, blissful realm, that is human realm and sixth celestial realm. So they will give rebirth there. And that's why I say, when you are born with the Mahavipaka, no, Jnana Vibhuta Chaita, you have only 2 roots. No, when you are born with Mahavipaka, Jnana Samyutta Chaita, you have 3 roots. So among human beings, some are born with this, not rootless, no, the rebirth consciousness. So we call that retarded person, no, rootless person. Very intelligent, very, very low. No, they cannot even count up to 5. They cannot count. And then, no, among the human beings, we say, no, some of us, we have, no, the all normal, no, normal body forms. So, no, those who are 2-rooted, they would be, no, the weaker in the intelligence, and 3-rooted will be the stronger intelligence. And you can also say that this 5 Rupa Vajra Vipaka Chaita will produce in the Rupa, no, in the Rupa Brahma realms. And 4 Arupa Vajra Vipaka Chaita will produce rebirth in Arupa realms. Oke, kita pertajam pemahamannya, ya. Jadi tadi kan yang pertama kan fungsi kelahiran kembali, ya. Fungsi kelahiran kembali berarti itu merupakan yang bisa melahirkan kembali adalah hasil karma lampau. Berarti hasil kita masuk ke wipakanya, kita lihat di wipakanya. Kalau kita cari-cari di tempat lain nggak usah, karena dia merupakan hasil berarti wipaka. Di sini aja kita cari. Nah, jadi kita cari tadi ada yang pertama kita lihat ada 2 Santirana Cita. Santirana Cita di sini dikatakan. Cuma kadang kita berpikir, ya, Anda berpikir, di sini UPK Santirana Cita berfungsi sebagai kelahiran
ya, yang salah, dari hasil yang salah, maka dia UPK Santirana menyebabkan makhluk itu terlahir akibat daripada karma buruk sebelumnya, maka dia akan melahirkan di alam yang menderita. Ya, alam menderita itu ada alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam hewan. Dia yang UPK Santirana ini berfungsi sebagai kelahiran kembali di alam penderitaan. Namun pertanyaan tadi muncul, tadi kan di sini Santirananya ini juga berfungsi, ada fungsi lain. Dia juga berfungsi sebagai menyelidik kan, Santirana kan. Nah, kenapa begitu? Ternyata Santirana ini juga mempunyai dua tugas. Satu tugas menyelidiki, satu menjadi tugas kelahiran. Kan Anda mengatakan di sini sebagai kelahiran. Kenapa yang ini tidak? Ya, yang ini tidak karena mereka sudah mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi menyadari indera, ya, objek indera. Jadi di sini hanya UPK Santirana. Kemudian di sini juga UPK Santirana. UPK Santirana ini berasal dari yang apa? Yang kusala. Berarti yang kusala. Namun dia kusala, dia pasti terlahir menjadi di tingkat manusia. Ya, lahir dari tingkat manusia. Di sini dia kusala, tetapi dia tidak berakar. Manusia yang tidak berakar. Manusia yang tidak apa? Manusia bagaimana yang tidak berakar? Manusia yang tidak berakar adalah, terutama yang paling jelas nampak adalah manusia yang terlahir dengan keterbelakangan mental retardasi, ya, idiot, orang-orang idiot, ya. Mereka bahkan intelijennya begitu lemah, ya, bahkan hanya menghitung sampai 5 aja kita harus ngajarnya setengah mati. Ya, tingkat intelijennya hampir enggak ada. Idiot. Ini adalah mental retardasi. Atau juga anak-anak yang begitu terlahir sudah langsung buta. Ya, buta lahir. Ada yang tuli lahir. Atau ada cacat yang luar biasa sejak lahir yang sangat luar. Ini semua termasuk ahetuka. Ya, ini ahetuka. Jadi ini, nah, selain itu juga ada dewa yang terlahir dengan ahetuka. Ada dewa lahir ahetuka, yaitu dewa bumi. Dewa bumi yang lahir dengan tidak berakar, yaitu dia dimasukkan kalau dewa dia masukkan ke dalam kelompok dewa satu maharajika, tetapi pas satu maharajika rendah yang lahirnya di bumi, yang tinggalnya di bawah pohon, di pinggir-pinggir jalan, itulah dewa-dewa bumi, ya. Nah, ini yang termasuk ke UPK Santirana. Nah, kemudian kita lihat yang melahirkan manusia pasti karma baik lagi, kusala. Tapi kusala mana yang bisa melahirkan manusia normal? Tadi yang kusala juga manusia, yang ahetuka juga manusia, tetapi dia menjadi cacat mental dan segalanya. Sekarang manusia normal, kusala, tapi kusala yang baik, maha kusala. Jadi maha kusala kalau dia menghasilkan akibatnya menjadi mahawipaka. Jadi 8 mahawipaka cita melahirkan kita sebagai manusia normal. Nah, 8 mahawipaka menghasilkan manusia normal ini juga bagi 2. Ada yang nyana sampayutam, ada nyana wipayutam. Ketika dia lahir dengan nyana wipayutam, dia menjadikan manusia berakar 2. Tetapi kalau dia dengan nyana sampayutam, terlahir dengan akar 3, intelijen lebih tinggi, bisa mencapai jana maga dan pala. Nah, ini manusia, ya. Nah, kemudian kalau di atas manusia, oke, dia melahirkan hal yang baik menjadi manusia dan juga di alam dewa. 6 alam dewa, mulai dari Catu Maharajika sampai Paranimita Wasawati. Ini 6 tersebut semua terlahir dengan mana? Terlahir dengan mahawipaka cita. Bisa berakar 2, bisa berakar 3. Dewa juga ada 2 akar, ada 3 akar. Ya, ini semua masuk ke mahawipaka. Nah, di atas alam dewa ada alam apa? Alam Brahma. Alam Brahma pertama itu alam Brahma apa? Alam Brahma bermateri halus, yaitu rupa wacara wipaka cita yang menghasilkan mereka. Rupa wacara wipaka cita mereka menghasilkan alam Brahma bermateri halus ada 5. Nah, di atas daripada tingkat daripada alam Brahma berbentuk masuk ke dalam alam Brahma tidak berbentuk, arupa. Arupa yang menghasilkan kesadaran kelahiran mereka adalah arupa wacara wipaka cita. 4 arupa wipaka cita menghasilkan kelahiran seorang Brahma dengan tanpa materi, yang ada cuma batin. Di sana tidak ada rupa, yang hanya nama.
Nah, jadi karena kedua tersebut baik rupa ataupun arupa dia termasuk ke dalam alam jana, maka dimasukkan menjadi mahagata. 5 tambah 4 9, 9 mahagata wipakacita menjadi kelahiran daripada makhluk di alam Brahma. Jadi kita hanya menghitung 2 8 9. Jadi 2 tambah 8 10 tambah 9 19 wipakacita yang menjadi fungsi kesadaran kelahiran kembali. Secara wujud normal kadang ya, ada manusia idiot secara wujud normal, namun intelijennya nggak ada, dia nggak ada kebijaksanaan sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Memang bisa kita mencoba membimbing dia, tapi jelas dia tidak mencapai kebijaksanaan. Kita hanya mengharapkan apabila orang tersebut kita harapkan begitu nanti dia mencapai kesadaran terakhirnya cita-citanya, ya kita mencoba memberikan sebuah hal-hal yang baik masuk ke dalam arus mental, dan juga mengharapkan karma baik masa lampaunya bisa berbuah setelah kematian ini, berdasarkan waktunya terkondisikan supaya dia berbuah. Kita berbuat kebajikan atas nama dia, mendukung karma baik yang lampau bisa berbuah pada kehidupan akan datang supaya dia terlahir menjadi manusia yang normal. Ya, itu saya rasa kita lanjut dulu lah. Nanti pertanyaan malam ya, malam aja, question evening. Okay. Now how about if I ask you, are all human beings born equal? No. So like in the United States, in the Constitution they have, all men are born equal before the law. No, if they say like that, it's quite correct. Before the law, no, we should have the equal rights. But even in practice, no, we don't have equal rights. No, so if you can bribe the money with the judge, you will win. You will win in the court. So not equal in the event before the law. And we say like those who are born with poor or inferior karma, they are born deformed with this upekha sanhina ceta. And those who are born with moderate kusala karma, and when they perform that the karma, the action, moral action, they don't have the wisdom of the karma in result, so they are born as two-rooted person. And those who have the good karma, and when they perform that karma, they have the knowledge of karma in result, they are born with 3 roots. So again, those who have donated generously in the past life, in that karma bear result, they born very rich. Now those who didn't donate, they born very poor. And those who have tortured the animals, then when you born here, you have a lot of diseases. And those who does not torture any living being and developing loving kindness, so you will be born very beautiful, and you don't have many diseases. So all these are explained very beautifully by the Buddha. So in the Sula Vibhanga Sutta, he explained all these things. Very nice. So we are not equal. So if like communism, they say, they form the commune. So all these people in the commune, we walk together and we enjoy together. That does not work. That does not work. If you do like that, those who have intelligence, they can invent, they can work very hard. So they don't invent, they don't work any hard anymore. If I work very hard, I get only that much. So they will not work. So like the communism, it breaks down. Like even in China, finally they have to practice the capitalism. Only then they become very rich now. Ya, sekarang kita lihat apakah semua manusia itu terlahir ke dunia ini sama. Ya, jadi
Kalau kita lihat tidak, kita semua berbeda satu dengan yang lain, ya. Walaupun dua saudara kita sama tampannya, ya, duduk bersama sama tampan, tapi mereka tidak sama, ya. Nah, ini tidak sama. Meskipun di Amerika Serikat ada sebuah katakan semua orang terlahir di dunia adalah sama di mata hukum, ya, adalah sama. Itu sebenarnya adalah sebuah kata yang cukup bagus, ya. Jadi mereka menyamakan seluruh rakyat mereka itu sama di mata hukum, tidak ada yang baik atau tidak. Namun pada pelaksanaannya, ketika seseorang berhadapan dengan hukum, ternyata terkadang untuk menjadi terbebas dari hukum dan atau segalanya, mereka juga harus membayar. Jadi tidak sama di mata hukum, ya. Nah, jadi ini yang dikatakan. Jadi sekarang kita di sini terlahirkan di dunia dengan kondisi yang berbeda, ya. Bahkan tadi dikatakan di negara komunis, di mana dikatakan semua orang bersifat komunis itu berasal dari komunitas. Dia diharapkan kita merupakan sebuah komunitas, kita bisa untuk duduk bersama, bekerja bersama dan menikmati bersama. Ini juga tidak jalan karena orang-orang itu tidak sama. Ada intelijennya bagus, ada yang tidak. Kalau orang yang berintelijen bagus, dia kadang berpikir, saya juga kerja banyak-banyak, dapatnya juga nikmatnya sama. Anda aja bekerja tidak jadi malas. Atau saya kalau menemukan apa-apa pun saya yang nikmati juga sama. Jadi ini akhirnya tidak jalan. Bahkan negara Tiongkok sekarang juga pun akhirnya mereka beralih ke kapitalisme, ya. Jadi di mana kemajuan mereka berkembang dengan sangat luar biasa. Jadi sebenarnya manusia itu tidak sama, ada yang terlahir dengan kebijaksanaan tinggi, ada kebijaksanaan rendah. Kalau mereka terlahir dengan kebijaksanaan rendah, mereka terlahir dengan bukan cacat mental tadi. Tapi kalau orang yang mau berdana pada kehidupan lampau, artinya berbuat kebajikan ke kehidupan lampau, ini nilai-nilai kebajikan itu akan menentukan di kehidupan ini, mungkin dia akan hidup lebih sejahtera daripada orang lain, ya. Kalau berdananya kuat sekali di masa lampau, mungkin efeknya pada saat ini dia akan terlahir menjadi keluarga yang sangat-sangat sejahtera, kaya raya. Demikian juga kalau orang yang pada masa lampaunya senantiasa sering menyiksa makhluk hidup, ya, memotong makhluk hidup dan segalanya, ya, kemungkinan di kehidupan ini dia akan terlahir menjadi manusia dengan banyak penyakit di tubuhnya karena dia banyak menyiksa. Namun apabila kalau tidak kita banyak berderma dan juga banyak memancarkan cinta kasih, mungkin kehidupan ini kita akan terlahir cantik dan juga tidak punya penyakit, ya. Ini semua efek-efek karma dapat dijelaskan dengan baik di sini, ya. So the more you know, the more interesting is Abhidhamma. So as far as I know, this Abhidhamma knowledge is the most interesting, the subject in the world, and the most beneficial knowledge to learn it. So now we are trying to teach you as much as possible. So I am intending to finish 6 chapters. Now we are going to chapter 3. We should finish today, and 3 for another 3 days, 3 chapters again. But we cannot finish all of them. So those of you who would like to listen to the whole teaching of Abhidhamma, this book. So I have the few copies, the MP3, the whole teaching of my Abhidhamma, the course. And I also have just a few books on meditation, the Buddha's way. And it is also a paper I put up in the International Conference of Meditation in Myanmar. So a few books. I gave Charles Sadhanu all these things. And I also give the right to Charles Sadhanu Hariawatu to publish them and distribute for the as they like, free donation, and like this you can copy and you can distribute for propagation of Dhamma. So as I have very few, so I now donate to you, but you come and take only one, not those who would like to read and to listen. And if you wish
not to donate to my publication of this Dhamma books and the also propagation of the Dhamma, then you can donate a little if you wish to. Okay, now we have the lunch break for 2 hours. Ya, jadi makin banyak yang Anda ketahui tentang Abhidhamma, maka Anda akan lebih tertarik untuk mempelajari Abhidhamma. Jadi dicoba untuk menyelesaikan 6 bab paling tidak sampai saat ini, ya bagus. 6 bab sudah masuk ke rupa, sudah bagus sekali. Jadi di sini juga Dr. Moon ada menyediakan disk ya tentang ajaran-ajaran beliau mengenai Abhidhamma, boleh diambil untuk didengarkan ini dalam bentuk MP3. Jadi semua pelajaran bisa didengarkan, tapi ini memang dalam bahasa Inggrisnya ya. Untuk yang bahasa Indonesianya kami Medan ada 1 set, tapi hampir 30 CD ya, itu bentuknya Inggris dan Indonesia yang kami lakukan di Taman Alam Lumbini, di mana sebagai pembawa acara tetap Dr. Moon, penterjemahnya saya dengan Bante Titayano ada di sana. Jadi di sini karena dia dalam bentuk audio video jumlahnya menjadi sangat banyak, masih sulit kami caranya untuk mendistribusikan. Nanti kami cari akalnya ya. Nah, kita coba, saya mau coba apakah flash disk bisa, mau berapa giga, saya nggak tahu yang berapa giga. 32 giga saya terasa nggak cukup, yang 500 mega aja saya rasa hampir mega itu, 500 giga itu juga kalau saya isi mungkin penuh. Ya mungkin penuh. Jadi ini masih saya berpikir gimana mengisinya ya. Jadi juga di sini ada buku Meditation Buddha Way tulisan dari Dr. Moon. Ini juga boleh diambil bagi yang mau membacanya. Jadi kalau Anda mau membantu beliau melanjutkan publikasi daripada Buddha Dhamma supaya beliau bisa bekerja lagi ya, mau mengambil dan berdana boleh. Ya tidak dipaksakan. Juga untuk buku ini tersebut sudah diserahkan ke Hadayawatu untuk mencetak ulang, bisa dibagi lebih banyak ya. Ini itu. Namun untuk buku tersebut juga sudah kami terjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah selesai saya terjemahkan, tinggal penerbitannya mungkin 2 bulan lagi. Akan kami terbitkan dalam bahasa Indonesia dan juga akan kami bagikan secara cuma-cuma. Kami terbitkan cuma-cuma. Kalau Anda mau berdana nanti via Persamuan Abdi Dhamma Indonesia Padi Group aja, jangan ke saya tidak bertanggung jawab ke itu. Ya itu hanya nanti gimana caranya ya. Juga ada 1 buku lagi Samatha dan Vipassana yang dari Dr. Moon juga sudah selesai diterjemahkan oleh istri saya Jenny, juga mungkin bakal diterbitkan sekitar 2 bulan lagi. Jadi mungkin dalam 2 bulan lagi ada 2 buku yang mau diterbitkan ya oleh Persamuan Abdi Dhamma Indonesia Padi Medan, akan diterbitkan ya. Semuanya free distribution ya. Bagi yang mau ambil aja, kalau mau berdana ya terserah, nanti via Padi aja. Sedikit pun boleh, tidak dipaksakan, jangan paksakan diri. Dalam berdana buku, Dhamma disebarluaskan tidak atas dasar jual beli, tidak ada. Dhamma dipersebarkan atas dasar itikat tulus untuk berdana, untuk berbagi. Jadi tidak masalah dana. Kalau itu berdana, hal di luarnya kita berbuat kebajikan. Jadi kami grup Padi mendistribusikan secara free of charge, ya. Oke. So I have written no more than 50 books on the Buddhism. So most of these books are on the internet. So people can read them for freely. And I also my English books, the Dhamma books. So I give the permission to Charles Anthony Lawrence and his wife to translate them in Indonesian and again distribute for free distribution. And as he said, my teaching of Abhidhamma, and with all the translation by Anthony, so like in the Maiden, they are very good. So if they can, they distribute it, it's up to you. So you can distribute them. Okay. Dua jam istirahat, ya. Jadi nanti kita gabung bersama. Kalau mau ikut bersama dalam pengembangan Dhamma, ya boleh. Nanti Padi kami belum masuk web, tapi nanti kami akan masuk web, ya. Atau nanti saya atau siapa untuk bisa bergabung dengan Padi.
Padi itu bukan di Medan saja. Kalau bisa teman-teman di seluruh Indonesia gabung menjadi orang-orang padi ya. Dan orang padi bukan menjadi pengurus padi. Orang mendukung padi. Padi adalah persamuan abdi dhamma, mengabdi kepada dhamma. Jadi semua orang bisa mengabdi kepada dhamma, bisa bergabung dengan mereka, mau bergabung dalam bentuk ikut menerjemahkan buku-buku, nanti kami akan susun, boleh kita gabung bersama, mau bergabung dalam menyelenggarakan acara-acara dhamma, kita lakukan bersama. Anda mau ikut mendukung supaya padi menjadi kuat, bisa mencetak buku dhamma juga boleh, terserah. Ini demi kebaikan bersama, ya. Oke.